Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita sama-sama bermohon kepada Allah, semoga kita bisa memahami, bisa mengerti wahyu-wahyu Allah, yaitu Al-Quran, ya, dengan berbagai bantuan ilmu-ilmu yang sudah ada oleh para pendahulu. Maka kita jangan lupa mendoakan kepada orang-orang yang terdahulu yang kita mudah-mudahan bisa melanjutkan. Sekarang karena pola yang sudah kita pelajari sudah sebanyak 16 pola model. Maka harapan kita dengan 16 ini lebih banyak mempraktekkan di dalam tulisan-tulisan atau Al-Quran ya. Sekarang mari kita praktekkan. Nah ini dia. Mari kita praktekkan beberapa ayat-ayat ya, terhadap beberapa ayat-ayat dalam surah Al-An'am. Memang sudah pernah disampaikan ini, tapi selayang ya, atau sekilas. Dalam surah Al-An'am nanti tidak dipilih surat lagi seluruhnya ya, 114 surat. Dengan merujuk kepada ya mungkin ada hadis, mungkin ada tulisan para pendahulu. Pola mana ya? Pola mana yang telah ditemukan semenjak dari pola 1 sampai pola 16 pada ayat ini. Jadi ini ayatnya adalah ayat 101. Dulu kan sudah ada ini, tapi 101 ini di dalam surah Al-An'am. Nah, surah Al-An'am itu kalau dilihat nomor urutnya yaitu surat yang ke-6 kalau nggak salah ya, surat ke-6 itu. Surat yang pertama apa? Coba apa dulu, refreshing dulu. Surat yang pertama apa? Fatihah. Nah, surat Fatihah. Surat yang kedua? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Surat yang ketiga? Apa Pak? Al-Bayyinah. Bukan, jauh sekali itu. Ali Imran. Ali Imran. Nah, surat yang keempat? An-Nisa. An-Nisa. Surat yang kelima? Al-An'am. Al-Ma'idah. Surat yang keenam baru Al-An'am. Ya. Jadi surat yang keenam Al-An'am. Apa arti Al-An'am? Adalah binatang ternak. An'am sebenarnya berserumpun dengan ni'ma. Ni'ma ya, jadi An'am. Sekarang kita lihat ayatnya dulu, ayat 101. Coba berta'awuz dulu, ini dulu sudah pernah dibaca, tapi makin dibaca makin kita paham ya. Tujuannya Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad supaya menjadi pedoman bagi manusia. Karena dengan melihat pedoman itu mengerti kita untuk apa sebenarnya hidup, apa sebenarnya makna hidup, kemana setelah hidup di dunia, bagaimana sebenarnya kita, sehingga kita pun merasakan ketenangan. Malah ada disebutkan Al-Quran itu menjadi syifa. Syifa itu menjadi obat ya. Sekarang dibaca, coba berta'awuz dulu sama-sama ya.
A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'us Badi'us samawati samawati wal ardh. wal Salah, bukan ya? Badi'us samawati wal wal ardi. ardi. Nah, di ya. Hmm. Anna yakunu Yakun lahu waladun wa walam yakun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli bikulli syai'in syai'in alim. alimin. Nah, coba diulang lagi. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, kalau dibaca dengan pakai senandung atau dengan apa namanya dengan suara berbentuk nyanyi. Ya. Tapi kalau lurus pula dibaca nggak apa-apa. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ini firman Allah. Jadi baru kita tangkap bagaimana sebenarnya apa maksudnya, apa terjemahan yang tertulis, kemudian apa maksudnya. Alat yang sudah ada bagi kita, pertama kita gunakan yaitu dari segi kebahasaan dulu. Nah, coba sekarang sudah Ustadz tuliskan di sini badi'un ya. Ini boleh dibacanya badi'u saja ini karena ini akan disandarkan ke samawati. Jadi nggak boleh dibaca badi'un. Nah, tapi yang ada badi'u. Badi'us Ya, badi'us kalau diteruskan ya. Badi'us samawati. Nah, sekarang kalau tidak lupa ya peserta bahasa Al-Quran, badi'una. Kita meneropongnya dengan tiga alat mentesnya. Apakah badi'u ini berbentuk kata bendakah, berbentuk kata kerjakah, berbentuk hurufkah? kata benda. Nah, ya, kata benda. Kata benda itu pun berbeda-beda. Apakah masdar, apakah isim fa'il, apakah isim maf'ul. Nah, kan sudah belajar kita pola-polanya. Apakah ini berbentuk sigat? Sigat itu arti bangunan ya, sigat mubalaghah. Nah, masih ingat apa ini? Mubalaghah itu artinya mubalaghah. Kalau balaghah kan sampai. Kalau mubalaghah sangat sampai. Jadi pengertiannya bentuknya yang bersangat dalam arti sangat. Sebenarnya mirip berbentuk kata sifat juga dia. Misalnya dibawa ke bawah dulu sebentar. Seperti ini. Ini dia. Badi'un. Nah, kalau ini timbangannya adalah polanya fa'ilun. Nah, kalau yang lain-lain seperti rahimun, halimun. Nah, kan semodel tuh syahidun, fakirun, sami'un, hakimun, azimun, alimun dan lain-lain sebagainya. Yang mirip ini itu yang sama. Apa namanya? Masih ingat pelajarannya itu? Namanya sigat mubalaghah. Itu yang belajar kita dulu yang sering menjadi sifat.
Nah, naat. Jadi naat itu kalau dia tidak berbentuk isim fa'il, kalau enggak berbentuk isim maf'ul, kalau enggak berbentuk sigat mubalaghah. Nah, itu. Jadi ini kata benda sigat mubalaghah namanya. Setimbangan dengan apa tadi? Fa'ilun. Nah, jadi diartikan sangat ya. Nah, sedangkan dia mau disandarkan ke sini. Jadi kalau cuma ini kenapa kira-kira? Ah, ini maka di sini ada nomor 1. Coba uraikan bentuk kata-kata dan jabatannya, maksudnya jabatan kata-kata pada ayat ini. Nah, mulai ini Ustadz tuliskan. Nah, coba. Badi'us samawati wal ardi. Nah, badi'us samawati wal ardi. Nah, kalau tidak ada wow wow apa namanya? Sudah dipelajari? Oh, atap. Nah, wow atap. Berarti atap ini yang mana diatapkan, yang kemana diatapkan gitu. Yang mana yang diatapkan ini? Samawati wal ardi. Enggak, yang diatapkan yang mana? Badi'u. Yang diatapkan ardi. Ini yang diatapkan. Yang disambungkan, kemana disambungkan? Ke samawati. Kan sudah lewat huruf atap. Jadi ardi dia diatafkan ke samawati. Kalau ardi baris apa dia? Baris bawah. Baris bawah. Samawati baris apa? Baris bawah. Nah, itu sebabnya. Jadi kalau ditanya nanti kenapa ardi baca? Karena dia disambungkan kepada samawati, diatafkan. Cuma ini berbentuk tunggal muannas, kalau ini berbentuk banyak muannas. Nah, ini banyak muannas. Kalau ini ardi satu, tapi muannas juga ini. Kemudian kalau samawati dengan badi'u, kalau badi'u kalau diuraikan jabatan samawati sebagai apa ini? Samawati, as-samawati. Jabatannya Ya, maksudnya fungsi samawati dikaitkan dengan badi. Jadi apa dia ini? jadi mensifati. Nah, bukan. Kalau sifat sama-sama pakai alif Menerangkan. lam. Menerangkan. Nah, itu jangan lupa pelajaran. Jadi menerangkan badi. Nah, jadi kalau ini fungsinya kalau menurut di pesantren mudhafun ilaih, tempat bersandar. Jadi tanpa ada samawati si badi ini nggak jelas. Lalu fungsinya ini mudhafun ilaih atau tempat menerangkan. Lalu ardi apa pula fungsinya? Ardi menerangkan. Ya menerangkan. Jadi sama-sama itu makanya ardi disambungkan, diatapkan ke samawati. Karena samawati menerangkan, dia menerangkan. Maka dia baris bawah, dia pun baris bawah. Cuma nggak dihitung apakah satu banyak, nggak disyaratkan. Yang pokoknya sama-sama baris bawah, sama-sama kata benda. Ya boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya. Nah sekarang ini lagi. Kenapa berani kalau ini kenapa baris bawah sudah bisa dijawab? Karena dia menerangkan, undang-undang menerangkan itu mesti berbaris bawah. Ini kenapa baris bawah? Karena dia mengikut yang menerangkan. Nah, itu maka sama-sama baris. Cuma ini kalau dipelajari kenapa dibaca pula badi'u? Kalau kata benda itu kan barisnya bisa 3 sama dia. Asal kata benda, kata sifat boleh 3 baris. Maksudnya berhak memakai 3 model. Mungkin bisa badi'a, mungkin bisa badi'i, mungkin bisa badi'u. Yang nggak bisa sama dia mati. Kalau mati itu kata kerja, ya, fil amar, fil mudhari yang masuk huruf jazam baru mati. Nah, kalau ini kenapa berani membacanya badi'u ayat ini? Badi'us, berani kita membaca badi'us samawati. Kenapa berani membaca badi'u? Masih ingat?
Tidak ingat. Terka-terka saja. Tidak ingat. Enggak, terka-terka saja dulu. Kenapa? Yang berbaris depan kata benda itu biasanya jadi apa? Mubtada. Berarti dia mubtada ini. Nah, gitu aja. Cuma kita kan belum cari kabar. Jadi yang jelas mubtada. Jadi itu maka di sini badi'us samawati wal ard anna yakunu lah. Nanti ini khabarnya ke belakang. Tapi yang jelas ini pokok kalimat. Mubtada. Itu makanya. Duduk ya. Jadi kalau dihilangkan andai kata dipanjangkan, jadi gunanya ataf itu kan itu tandanya diperpendek, mengepit menyebeng dia. Jadi diperpendek, disayang, jadi terbawa aja. Jadi kalau aslinya tidak ada huruf sambung kan begini. Badi'us samawati, badi'ul ardi. Jadi bisa dipendekkan saja. Badi'us samawati wal ardi. Jadi tersembunyi wa ini mewakili badi sekali lagi. Itu sebenarnya. Ya, itu maka dikepitkan atau disisipkan. Itu arti atap tuh ya. Jadi badi'us samawati wal ard. Nah, jadi ini tetap mubtada ini mudhafun ilaih. Kedua-duanya mubtada menjadi pokok. Nah, sekarang kita mengkaji lagi, berarti ini kan sigat mubalaghah, bentuknya bersangatan. Kalau aslinya fi'il madinya, ini dia. Apa bacaannya nih? Bada'a. Ya 3 huruf. Bada'a. Bada'a. Arti bada'a itu artinya ini tuh. Ini artinya mengadakan sesuatu yang baru. Jadi itu artinya mengadakan sesuatu yang baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Jika kata badi', badi' lagi, itu sangat membuat yang belum pernah diadakan. Itu maka disebut dia badi'. Sebenarnya bada'a sudah, kalau badi' berarti kata orang sebagian indah jadinya. Atau yang sangat indah. Saya lihat di dalam terjemahan ada yang mengatakan indah karena dibuat yang belum pernah dibuat orang. Atau yang ajaib. Ajaib karena belum pernah melihat barang itu. Sebab itu kata badi' nama Allah yang mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Gitu ya, belum ada contoh sebelumnya. Ya, jujur saja kita manusia sebagai makhluk yang berpikir mengakui bahwa semua alam, yang dikatakan semua alam kan selain dari Allah, yaitu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat oleh Allah, tidak ada contoh sebelumnya. Mulai dari makhluk yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya. Coba kita akui apa enggak? Maksudnya alam yang diciptakan oleh Allah tidak ada dia mencontoh barang yang lain. Mulai sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya. Jadi sebenarnya itu makanya masuk juga yang diciptakan tadi. Materinya, susunannya, kemampuannya dan lain-lain. Biarpun itu enggak ada. Begitu badiknya begitu. Begitu badiknya ya, badik ini kan bahasa Arab tadi, sigat mubalaghah tadi. Begitu badiknya, badik ya begitu ajaibnya, begitu bid'ahnya, begitu badiknya Allah. Ya, ini dalam rangka mendalami paham Al-Quran ini, ya, begitu badiknya. Jika dibawa ke hukum syariat yaitu yang dijelaskan dilaksanakan, maka kata bid'ah berarti membuat sesuatu yang tidak dibuat. Ada di-nya di sini ya. Yang tidak dibuat oleh Rasul Allah. Cuma keseringan orang ribut, wah ini bid'ah itu. Terutama mengenai ibadah. Dengan demikian Allah yang kita sembah, jadi terutama mengenai ibadah dulu. Ini
lain apanya tekanannya. Sinilah kita buat. Jadi itu yang bid'ah, cuma kita hanya ribut-ribut bid'ah terus ya. Jadi paham bid'ah itu artinya sesuatu yang belum pernah ada dibuat kalau menurut syariat yang tidak dibuat Rasulullah. Tapi kalau Allah badi'nya nggak ada dia mencontoh-contoh lain. Itu makanya apakah sudah pernah ada alam sebelum ada alam? Nggak ada. Oke. Jadi dengan demikian Allah yang kita sembah atau kita ibadahi, ditaati, dikagumi, kita hambakan hidup kita kepadanya. Antara lain disebabkan telah kita pahami begitu badiknya. Itu maka dengan mempelajari badik itu berarti wah kalau begitu luar biasa. Iya memang luar biasa. Kita kan makhluk yang berpikir, itu makanya kagum, maka taat. Maka keluarlah dari lubuk hati yang dalam, dari rongga mulut ucapan Allahu Akbar. Ini. Ya, maka keluarlah itu Allahu Akbar. Berarti Allah lebih besar dari yang diciptakannya. Sedangkan alam ini dibadiknya, apalagi dia. Itu maka dia disebutkan Allahu Akbar kabiro. Sangat dia lebih besar dari yang diciptakannya. Ya, kata badi, ya, kata badi dalam bentuk bersangatan. Oleh karena itu ada yang menerjemahkan sangat indah. Ya oke, tidak apa-apa. Yang jelas kejadian ciptaan alam semuanya bid'ah. Belum pernah ya ini belum pernah ini ya. Belum pernah ada sebelumnya. Iya apa enggak? Nah itu. Jadi makin kenal kita. Oleh karena manusia tidak semuanya menggunakan akal pikirannya, kejadian alam ini sudah dianggap biasa-biasa saja, bahkan ditutupnya mata hati ya, mata hatinya untuk itu. Kita tidak menuduh orang pokoknya umum. Itu sebabnya manusia ada ayatnya nanti dia punya mata tidak melihat, punya hati tidak merasa, punya fikir. Banyak itu punya telinga tidak mendengar. Itu Allah yang mengatakan ya. Mata hati hanya dibuka untuk memenuhi keinginan nafsu belaka. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi mata hati hanya dibuka untuk nafsu belaka. Jadi itu makanya kata badi'us samawati. Lihat ketika itu maksud Ustadz, makanya mengkaji Al-Quran itu sudah kita awalin. Nah, kita lihat kembali. Nah, ini. Jadi ini fi'il madinya bada'a. Kalau mudhari'nya apa mudhari'? Mudhari'nya yabdi'u. Yabda'u. 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 Ya, kalau salah-salah baca biasa. Karena itu pola yang 6 itu, yang batu kali, yang kecemplung, apa nama itu rumusnya pula. Batu kali bisa turun sendiri, kecemplung Batu kali bisa turun sendiri. Yang jelas itu dia. Jadi bada'a yabda'u yang ada. Jadi tidak ada bada'a yabdi'u. Jadi nanti itu akan belajar sendiri, nanti bisa. Jadi bada'a fil mudhari'nya yabda'u. Apa masdarnya? Bada'an. Bada'an. Apa isim fa'ilnya? Badi'un. Ya, badi'un. Ini 6 ini, bisa 6 ini. Badi'un, badi'ani, badi'una, badi'atun, badi'atani, badi'ata. Ini apa ini? Isim apa ini? Mabdu'un. Apa? Apa ini? Mabdu'un. Mabdu'un. Nah, kalau ini isim fa'il, kalau ini isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi mabdu'un. Ini pun 6. Kalau ini ibda, apa ini? Ibda amar, fi'il amar. Jadi fi'il hanya 3 ya. Ini fi'il madi bisa 14.
Yabda'u ini adalah fi'il mudhari 14 pula. Kalau ini ibda' fi'il amar. Fi'il amal berapa? 6. 6. Ibda', ibda'a, ibda'u, ibda'i, ibda'na. 6. Itu maka disinggahkan. Jadi waktu membaca ayat tadi, badi'us sama. Kalau di badi ini kan dia isim juga, tapi dia tidak dikelompokkan di sini. Dia berbentuk sigat mubalaghah saja. Tapi asalnya dari bada'a menjadi badi'un. Nah, jadi itu ya. Jadi sampai di sini pelajarannya badi'un. Nah, sekarang ini dia badi'un timbangannya, ini penimbang ini. Ini vetron, pengukur, penakar. Ya, penakar menjadi fa'ilun. Nah, jadi badi'un, ya. Nah, ini dia yang ditakarnya. Jadi kalau ini sangat bid'ahnya, sangat mengada-ada yang tidak dibuat. Ini sangat membuat-buat. Nah, ini sangat sayang, ya. Sangat, nah ini sangat fakir, bukan miskin lagi, sangat mendengar. Nah, ada pengenalan Al-Quran tentang diri manusia juga. Nah, ini lain. Jadi maksudnya pengenalan manusia ini supaya kita kenal dulu sebenarnya di sini badi'us samawati. Jadi siapa sebenarnya yang badi'us samawati? Coba jawab. Allah. Allah. Jadi dia membuat ciptaan langit. Nah, coba kalau kita berdalam-dalam, dia membuat indah atau membuat mengada ciptaan bumi. Dari mana bahan langit? Dari mana bahan bumi? Nah, apa bahannya? Taruhlah sebanyak teori dipelajari. Ya dari apa itu? Dari teori kabut, dari teori Big Bang. Tapi itu kan barang yang sudah dari mana itu adanya? Apakah ada begitu saja? Nah, itu makanya barang yang tidak ada bisa ada. Nah, itu makanya dia membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat. Siapa yang membuat sebelumnya nggak ada? Orang dia yang tidak berawal, tidak berakhir. Nah, ini kan untuk mengenal Allah. Nah, itulah dia Allah. Jadi itu makanya ini nanti menyinggung sedikit masalah ini. Ini ayatnya. Adna yakunu lahu walad. Betapa kok bisa dia punya anak laki-laki padahal dia tidak ada beristri. Kenapa dibuat manusia bahwa Allah punya anak? Ya, jadi sedangkan dia membuat barang yang tidak. Jadi Nabi Isa misalnya ada tapi tidak punya ayah. Sama halnya seperti langit dan bumi. Langit dan bumi ya barang bagaimana maka ada. Cuma karena manusia tidak mau, sudahlah, memang nggak perlu dipikirkan. Nah, itu makanya tertutup mata hati. Kalau kita sudah kenal seperti itu, Allahu Akbar. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi, itu makanya mengerti kita tata bahasanya ini. Badi'us samawati wal ard. Itu pelajarannya baru. As-samawati ini berbentuk banyak. Apa kalau berbentuk tunggalnya ini? As-sama. Iya, sama. Ini sudah berbentuk tunggal. Planet bumi ini berbentuk tunggal, tapi sebenarnya bisa juga banyak. Aradin namanya. Tapi ini tunggal, kalau ini banyak. Jadi ini saja badi'us samawati wa ard sudah kenal kita. Kalau begitu Allah adalah pencipta yang belum pernah diciptakan. Itulah dia. Dia kenallah kita dia. Maka kita katakan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tidak ada kita buat-buat dia, dia punya anak, kita anak, tidak ada. Ya, jadi itu makanya murni paham kita, karena kemudian itu maka tunduk kita kepadanya, dan kita pun baik, kita pun menjadi hamba Allah. Itulah konsep hidup yang kita pakai nanti akan kita bawa untuk selama-lamanya menjadi hamba Allah. Jadi pelajaran kita sampai badi'us samawati wal ard baru. Ini sedangkan anna yakunu lahu belum. Jadi itu makanya di sini pelajaran kita sampai ya kalau di sini memang ada di sini disebutkan
Ada pengenalan Allah, pengenalan Al-Quran tentang diri manusia, juga untuk menguatkan tentang badi sebenarnya ini. Wapi ampusikum apala tubsirun. Fi huruf jar kan, ampusi dijarkan. Dan di dalam diri kamu, hai manusia, adakah maka tidak kamu memikirkan, merasakan? Coba dalam struktur tubuh kita ini. Sebenarnya kan badi juga ini, kepala ke atas, perut di muka, kemudian susunan organ tubuh, saraf, segalanya. Wah, luar biasa. Ya, ini bisa kita tangkap sebagai manusia, maka ada penciptanya. Tapi tidak dibuat nanti badiun nas. Ini ya. Apakah ada firman Allah misalnya badiul insan atau badiun nasi? Tidak ada. Coba lihat Al-Quran kalau ada. Tapi kenapa? Yang ada laqad khalaqna, soal kejadian manusia, maka kita terasa itu, aduh, berarti yang maha pencipta, yang indah, yang luar biasa. Oleh karena itu di sini, kenapa kata badi hanya kepada bumi dan langit? Mungkin kenapa mungkin Ustadz pakai mungkin supaya jangan kena marah ya. Mungkin jawabannya makhluk bumi dan langit jika dibanding dengan makhluk manusia tidak ada apa-apanya, seperti ulat kecil aja. Coba perhatikan planet bumi dan planet-planet lain, agar manusia sangat sadar dan kenal Allah. Dalam surah Al-An'am ini menjelaskan bahwa Allah tidak punya anak. Allah menciptakan Nabi Isa tanpa bapak seperti Nabi Adam. Begitu antara lain badinya untuk membuat yang ajaib atau tidak ada contoh yang lain pada sebelumnya. Juga agar manusia sadar tentang la ilaha, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang diidolakan kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari alam, sangat besarnya. Begitulah kita pakai, makanya kita menjadi hamba Allah menjadi senang, bergaul bagus, kemudian berbicara bagus, kemudian mencari hidup pun bagus, hidup pun kita mengerti berapa untuk apa hidup bagus ya. Sungguh beruntung sekali kalau sudah mengerti memahami Al-Qur'an. Ilahuna fakat, nanti kita sambung lagi ini mengenai masih ayat ini ya, dari segi tata bahasa. Wa anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Insyaallah. Nad'u ila Allah, Allahumma faqihna fid din wa wa alimna allimna al-hikmah wa wa ta'wil. taqwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Aywa.